Oke, halo Rek. Jadi dalam video ini saya coba untuk ngebahas atau ngomongin pengalaman saya gitu ya, mengikuti seleksi walk-in interview PT Mayora gitu, Mayora Indah TBK ya kalau tidak salah itu. Sebenarnya saya nggak ada pikirannya apakah mau ikut apa enggak ya, soalnya apa ya, ini PT besar men gitu lah, kayaknya nggak mungkin gitu. Pertama udah down duluan mental gitu kan. Daddy chill. Wow, ini interviewnya itu dilaksanakan di Malang, bukan di perusahaannya, bukan, tapi di sebuah taman wisata gitu ya, Oma Semar di Malang kayak gitu. Ketika masuk itu udah parkiran sepeda motor itu full penuh gitu, padahal waktu itu hari Jumat ya. Hari kedua saya daftarnya, hari kedua, karena hari pertama saya nggak bisa datang gitu ya. Saya tanya ke petugasnya gitu kan, oh ya nanti langsung antri aja mas ke sana gini gini gini. Untuk masuk biaya 10.000 gitu. Nah saya masuk, saya bener-bener apa ya, udah down lagi ya, kembali lagi down mental itu, karena banyak banget, bener-bener banyak sekali. Dan saya lihat di kupon saya bahwa nomor pengunjung ya, nomor pengunjung itu saya udah 899. Waduh, ini saya lanjutin atau gimana? Apa balik pulang aja kayak gitu kan? Saya sempat kembali ke mobil gitu kan. Saya ambil tas, saya ambil CV, saya ambil lain-lain. Nah, ini penting untuk kalian teman-teman ya, selalu bawa perlengkapan. Waktu itu saya itu memang cuma disuruh bawa CV doang gitu ya, CV terbaru gitu kan. Cuma ya selalu siap-siap aja untuk alat tulis, map coklat juga gitu. Saya pun beli sebelumnya map coklat, bahkan saya beli langsung 3 gitu ya. Kalau bisa itu beli jangan satu ya, beli yang agak banyak sekalian, karena mungkin teman-teman kita itu juga butuh kayak gitu. Terus ijazah dan lain-lain juga saya udah siap semua gitu kan. Saya bawa ke tas. Terus ya kenalan sama orang lain juga, di situ ada teman dari Tuban juga gitu kan. Kita antri di situ bener-bener banyak banget. Dan ya antriannya itu cuma satu, terus dilayani cuma 2 atau 1 orang gitu ya. Jadi awal-awal, tahu saya ya, awal-awal ketika saya lihat itu cuma ada 1 orang, dan kata teman-teman juga cuma ada 1 orang yang screening CV, yang melayani tentang antrian tersebut gitu. Cuma dengan dengan berjalannya waktu ya, sangat-sangat lama sekali gitu kan. Ketika udah mulai mendekati itu saya lihat ternyata ada 2 orang yang melayani antrian tersebut gitu. Nah, sebagai teknik industri ya, saya juga mempelajari tentang teori antrian juga gitu kan, dimana ada 2 channel lah kayak gini lah itulah. Nah, ya di situ saya apa ya, intinya kurang efisien ya mungkin, dan mungkin saja ya, mungkin dari pihak PT Mayora juga mungkin kewalahan ya, karena memang bener-bener banyak banget yang daftar gitu kan. Terus yang pihak HRD-nya itu cuma sedikit kayak gitu. Nah di situ ya kita juga agak apa ya, kita yang butuh ya, kita juga ya harus bersabar juga gitu. Nah di situ screening CV. Jadi pertama itu screening CV dulu. Jadi intinya itu kayak tes administrasi lah, bisa dibilang kayak gitu. Bukan kita yang dites, tapi administrasi apa, administrasi kita yang dilihat gitu. Ketika saya udah sampai di HRD-nya itu, dilihat CV yang penting-penting kayak ikut organisasi dan lain-lain, nanti dicentang, dibuletin kayak gitu. Terus ditanya juga umur berapa, S1 gitu kan. Terus apalagi ya, IPK berapa gitu, mau daftar apa di posisi apa kayak gitu kan. Intinya itu sih, nilai yang sesuai banget kayak gitu. Kalau sesuai juga pasti saya rasa lolos gitu ya, karena teman saya ada yang D3 itu nggak lolos, ada yang D3 juga tapi beliau punya pengalaman itu masih lolos gitu ya, karena memang mungkin diperhitungkan untuk pengalamannya kayak gitu sih, bilang HRD-nya gitu. Nah terus untuk CV sendiri, kalau bagi saya itu nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu yang wah terlalu banyak gitu ya, karena memang kasihan juga pihak HRD-nya. HRD juga manusia gitu ya. Bayangin screening orang berapa orang itu, satu hari aja hampir hampir 900 orang ya, bahkan lebih. Di belakang saya itu ada banyak sekali gitu kan.
Oke, lanjut dari situ screening CV, alhamdulillah saya lolos. Nah, jadi dari situ saya dapat nomor baru ya, nomor antrian baru, yaitu 656 gitu kan. Teman saya ada yang 657, 655 kayak gitu. Dari situ itu bener-bener kita udah nggak perlu antri kayak berdesak-desakan kayak gitu ya kan, memang udah ada nomornya gitu. Kita tinggal apa yang dengerin pengumuman aja gitu. Makan dulu, makan bakso juga gitu kan di depan gitu. Iya, batok sih. Singkat cerita, kembali lagi singkat cerita gitu ya. Kita nunggu lumayan lama ya sebenarnya. Kita bayangin dari proses awal ya, saya mungkin setengah 12 ya antri, terus mungkin jam 2 atau jam berapa itu atau setengah 3 itu baru dilayani screening CV gitu kan. Setelah screening CV masih apa ya, masih nyantai-nyantai. Nah, saya kebagian yang di pojok sama teman-teman saya gitu, yang tersisa lah intinya kayak gitu. Nah, terus maghrib lah, itu giliran saya diwawancarai. Ya, wawancaranya apa ya, nggak terlalu formal juga nggak terlalu santai juga ya kan, memang pihak HRD-nya juga udah capek banget ya kelihatan gitu. Ya bayangin aja udah sekian orang gitu kan, ditanyai hal-hal tertentu saja sih, seputaran CV kita gitu ya, perkenalkan diri Anda kayak gitu, terus mungkin organisasi gitu kan. Saya nggak tahu ya apakah ini dinilai tentang cara kita ngomong ataukah dinilai dari CV kita gitu. Intinya alhamdulillah saya lolos gitu ya. Saya pun dikasih tahu bahwa psikotesnya besok Pak gitu kan. Mohon maaf ya kami agak kemalaman ini gitu kan, gitu ya. Sempet kaget juga, oh besok ya Pak gitu. Terus iya Pak, soalnya kita udah kemalaman Pak, gini gitu. Ya udah saya lanjut aja gitu kan. Oh iya, ditanya juga siap nggak ditempatkan dimanapun di Indonesia gitu kan. Saya bilang siap gitu, intinya siap aja gitu, tanpa harus ada keraguan sedikit pun gitu. Nah, terus saya lanjut, di situ ada ke HRD sebelah gitu ya, ada HRD-nya lagi, disuruh ngisi data. Jadi ada nama, posisi yang diambil, mau diambil gitu ya, terus sama nomor telepon gitu. Terus kemudian saya kembali lagi ke mobil, itu boleh pulang gitu kan, cuma saya belum pulang dulu. Saya tanya ke teman saya, ternyata teman saya yang dari Tuban ini kan sahabat saya ya, itu ternyata dikasih kabar 1 minggu atau 2 minggu lagi gitu kan. Ya nggak tahu ya apakah itu karena ditolak atau gimana gitu kan. Cuma teman saya ini udah berspekulasi bahwa kayaknya udah ditolak kayak gitu, cuma ya nggak tahu lagi gitu. Jadi ya rencana kita nggak jadi ya, harusnya pengennya itu saya apa ya, belajar psikotes sama beliau gitu ya, ternyata nggak jadi. Ya udah saya antar beliau langsung ke Arjosari aja gitu. Ketika malam itu saya dapat WhatsApp gitu ya, sempet ketar-ketir ya, ternyata oh udah malam kok belum dapat WhatsApp gitu. Tapi ternyata jam 11 malam, bayangin jam 11 atau jam setengah 12 itu baru dikirimin WhatsApp gitu. Nah, sedangkan saya udah tidur kan gitu. Untung saja saya nggak pulang ke Lamongan gitu kan. Saya waktu itu masih wis nyewa hotel aja lah, pokoknya apa, tidur di sini aja dulu kayak gitu. Malam jam 11 saya baru dapat WhatsAppnya. Saya pagi baru lihat WhatsAppnya tersebut, disuruh bawa pensil 2B gitu kan. Intinya alat tulis kayak ujian waktu sekolah ya gitu. Jadi waktu itu saya alat tulis sudah bawa, cuma nggak bawa pensilnya gitu, nggak bawa penggaris dan penghapusnya gitu. Saya cuma bawa pulpen doang kayak gitu kan. Langsung saya sekalian keliling-keliling nyari pensil di Indomaret kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah enak ya, udah ada toko Indomaret minimarket kayak gitu yang menjual alat tulis secara lengkap gitu. Jadi saya beli langsung kayak satu box gitu ya, udah ada penggarisnya, udah satu paket lah intinya kayak gitu. Nah, terus jam 11 saya udah mulai berangkat. Ujiannya psikotesnya itu jam 1 siang. Lebih baik menunggu lah di sana. Jam 12 udah di posisi, udah di Oma Semar. Saya di sana ya kembali lagi ya, nunggu lagi gitu kan, nyantai-nyantai lagi gitu. Wah, saya lihat antrian yang screening CV, karena itu kan hari kedua ya, masih ada screening CV lagi gitu.
jauh lebih banyak lagi, jauh sekali lebih banyak, sampai panas-panasan gitu kan. Ya saya merasa bersyukur ya udah selesai kemarin gitu kan. Saya ngomong ke masnya, saya udah itu Pak, tinggal psikotes gitu kan. Oh tinggal psikotes, mungkin bisa dilihat itunya, bukti WhatsAppnya dari pihak HRD-nya gitu kan. Nah di situ saya perlihatkan WhatsApp dari pihak HRD, udah di WhatsApp. Oke langsung masuk aja, nggak perlu bayar lagi, pokoknya masuk tunggu di sana gitu kan. Jadi kita masuk di kawasan wisata ya, bukan masuk di ruangan. Jadi masih nunggu dulu di kawasan wisata tersebut. Saya nyantai-nyantai gitu. Apalagi saya sendirian ya, teman-teman saya yang lain itu udah nggak lolos gitu kan. Itu tolak lagi gitu kan, nyari temen lagi gitu kan, nyantai ya. Intinya prosesnya ini kita buat santai aja ya gitu. Jadi saya sendiri pun gitu pasti gabut, pasti malas juga gitu kan, nggak ngapa-ngapain selama itu, cuma menunggu doang gitu kan. Itu setengah 2 atau jam 2 itu kita dipanggil untuk memasuki sebuah ruangan gitu. Untuk psikotes yang kemarin yang dihubungi lewat WhatsApp disuruh masuk ke dalam ruangan kayak gitu. Masuk ruangan, ternyata di ruangan itu ada 40 kursi ya gitu. Jadi 10 ke belakang gitu kan, terus 1 2 3 4 gitu, berjajar 4 gitu. Jadi 10 ke belakang kayak gitu. Ada 40 kursi. Saya duduk di kursi paling belakang nomor 2 gitu kan, di baris nomor 2 dari kanan gitu. Nah, di situ diberikan sebuah kode untuk diri kita gitu, dimana untuk posisi yang paling depan gitu kan, paling depan sendiri itu nomor 1 gitu, baris nomor 1 gitu kan. Nah untuk yang paling kanan itu barisnya itu adalah kodenya A, jadi A B C D gitu kan. Nah yang paling depan itu 1, jadi ada A1 B1 C1 D1 kayak gitu. Begitu juga seterusnya sampai ke belakang. Nah saya kode saya itu nomor B9 gitu kan, tahu kan, jadi posisi B9 paling belakang di situ gitu kan ya. Jadi ini adalah video lanjutannya dari video kemarin gitu, karena memang ternyata setelah editing yang sekian lama ternyata kok ada beberapa problem ya di akhir-akhir video, nggak tahu kenapa kok suaranya dan lain-lain. Jadi intinya dalam video ini saya mau ngelanjutin gitu ya pembahasannya, jadi saya nggak mau harus tag video lagi gitu. Jadi saya udah catat semuanya ya. Jadi akhirnya tesnya itu dilaksanakan sekitar 2 jam. Jadi dari jam 1.30 sekitar 1.30 atau jam 2 gitu ya, sampai jam setengah 5 gitu. Tesnya itu lumayan banyak gitu ya. Intinya tesnya ya tes kayak tes biasanya gitu, tes darat aritmatika dan lain-lain gitu. Saya nggak bisa memberikan secara gamblang gitu, karena memang takutnya ini tuh jangan-jangan rahasia perusahaan gitu. Jadi saya saya menghormati pihak Mayora juga gitu. Jadi ya saya nggak bisa memberikan informasi dengan segalanya langsung secara gamblang kayak gitu. Habis itu langsung ada pengumumannya gitu. Saya kira informasinya itu informasi lolos atau tidaknya itu bakal diberitahu lewat WhatsApp atau email kayak gitu, tapi ternyata enggak gitu. Informasinya langsung, jadi tinggal nunggu aja sebentar katanya kayak gitu. Nah jadi nunggu sampai sekitar jam 5 sore ya, itu baru dipanggil masuk ke ruangan tes lagi gitu kan. Ternyata pihak HRD itu nggak bertele-tele ya, nggak usah ini itu langsung, pokoknya kode yang ada di layar ini adalah mereka yang lolos kayak gitu. Jadi kode yang B9 B1 B2 B3 kayak gitu-gitu. A7 saya B9 itu lolos kayak gitu kan. Seneng banget gitu kan, saya lolos. Intinya saya udah di titik itu, udah lolos psikotes, sudah alhamdulillah gitu ya. Karena apa? Karena setidaknya saya pulang itu memberi tahu bahwa saya lolos, tinggal ke tahap selanjutnya kayak gitu kan. Tahapan selanjutnya yaitu mini presentasi dan juga FGD, yaitu Focus Group Discussion, itu via Zoom. Jadi Senin malam 7 Februari itu saya dapat email Zoom dari salah satu HRD PT Mayora gitu. Di sini saya nggak mau nyebut nama HRD ya, kan memang takutnya kembali lagi ya, takutnya ini rahasia atau gimana gitu. Intinya ya saya menyebutnya HRD gitu aja ya. Tahapan selanjutnya itu dilakukan pada saat hari Selasa 8 Februari. Saya lihat ternyata ada 28 orang
gitu kan, 28 orang yang lolos gitu. Bayangin dari screening CV yang mungkin satu harinya aja mungkin kurang lebih 900 orang atau 1000 orang gitu ya. Selama 3 hari mungkin 3000 orang gitu ya. Yang lolos sampai ke tahapan FGD dan mini presentasi ini cuma 28 orang gitu. Nggak tahu sih kalau mungkin ada lagi ya, tapi setahu saya yang ada di email itu sudah nampak kelompok-kelompoknya dan nama-namanya gitu. Saya kelompok 3 dengan nama ini gitu kan. Jadi ada 28 orang dibagi jadi 5 kelompok kalau tidak salah itu. Nah, setiap kelompoknya itu ada 5 sampai 6 orang kayak gitu. Nah, itu pun dibagi lagi kelompok 1 dan 2 itu jam 1 gitu kan. Kelompok 3 dan 4 itu jam 3. Terus ada kelompok 5 itu jam 4 kalau tidak salah, atau jam 4 atau jam 5, saya kurang tahu ya. Intinya kayak gitu. Saya kemarin itu nggak ada peraturan pakemnya gitu, nggak ada peraturan pakemnya dalam Zoom meeting itu gitu. Jadi nggak ada background apa, harus pakai baju apa atau gimana gitu, nggak ada sama sekali. Jadi emang bener-bener kayak nggak formal banget gitu. Cuma ya sebagai kandidat kan harus apa ya, seprofesional mungkin gitu ya, serapi mungkin lah gitu. Jam 3 sore ya saya udah masuk, itu ternyata ada langsung 2 kelompok gitu. Yang pertama kelompok 1 dan 2 udah selesai tadi gitu. Nah, tinggal kelompok saya, kelompok 3 dan kelompok 4. Di situ ternyata langsung dikelompokkan jadi 1. PHRD-nya ada 2 gitu kan, ngobrol-ngobrol mencairkan suasana gitu ya. Karena ya waktu itu memang agak tegang ya, kita semua benar-benar tegang semua gitu. Pada akhirnya kita dipisah gitu. Jadi kelompok 3 itu ikut HRD pertama, HRD ke-1 gitu ya. Nah, kelompok keempat itu ikut HRD kedua, katakanlah kayak gitu. Nah, jadi nanti itu dapat invite Zoom lagi. Kalau saya itu dapat invite Zoom, terus ya saya di situ bener-bener langsung cuma satu kelompok dengan kelompok saya itu. Jadi kelompok 3 ya, kelompok 3 cuma 6 orang itu gitu. Dijelaskan dulu tuh sesi pertama mini presentasi gitu kan. Dijelaskan aturan mainnya itu kayak gimana sih gitu kan. Kita diberi suatu gambar yang unik gitu ya, intinya multi tafsir kayak gitu kan. Saya itu diberi waktu sekitar 2 menit untuk berpikir tentang gambar tersebut itu kayak gimana gitu kan, untuk menjelaskan nanti gitu. Setelah itu 1 menit langsung menjelaskan gitu. Jadi harus singkat, jelas, padat gitu ya. Ya kalau udah selesai ya selesai, bener-bener dipotong gitu, nggak ada waktu tambahan gitu. Bahkan PHRD pun langsung ngomong gitu, ya udah selesai, terima kasih, gini gitu. Intinya bener-bener udah selesai gitu. Nah, di sini saya dapat giliran nomor 3 gitu ya. Nggak ditunjuk kok, tapi siapa yang mau duluan, intinya kayak gitu. Di sini saya nggak tahu ya apakah yang dinilai itu tentang apakah cara pandangan saya, perspektif saya tentang gambar tersebut, ataukah cara saya mempresentasikan hal tersebut. Saya juga kurang tahu penilaiannya itu karena apa, saya nggak tahu gitu ya, karena benar-benar nggak dijelaskan tentang penilaian tersebut gitu. Nah, setelah itu udah langsung lanjut ke sesi berikutnya gitu. Setelah satu kelompok itu udah selesai sesi pertama gitu kan, lanjut yaitu ke sesi yang kedua, yaitu focus group discussion gitu. Kembali lagi dijelaskan cara mainnya dan lain-lain gitu ya. Dan ya apa ya, focus group discussion ini seperti namanya ya, kita segrup itu diskusi fokus mengenai sebuah permasalahan gitu. Jadi ini sudah nggak individuan lagi, tapi benar-benar satu kelompok itu. Jadi intinya gini, itu kita seakan-akan sudah sebagai seorang manajer gitu, katakanlah kayak gitu kan. Nah, terus kita diberikan sebuah permasalahan soal cerita gitu ya, intinya kayak gitu. Permasalahan suatu pabrik, suatu perusahaan yang ya permasalahannya itu nggak hanya satu gitu, tapi ada beberapa dan sangat kompleks kayak gitu. Dan ya memang nggak saya rasa bener-bener butuh pengambilan keputusan yang sangat tepat ya, harusnya kayak gitu. Sesi 2 ini itu kita diberikan waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Untuk ibu HRD-nya gitu kan, ibu HRD-nya itu off cam gitu, jadi udah nggak ngelihat kameranya dimatikan, tapi beliau masih mengawasi kita gitu. Jadi kayak anggap aja nggak ada gitu, tapi beliau yang memperhatikan kita di situ. Intinya kita alhamdulillah ya sangat
bisa berdiskusi dengan baik gitu ya. Jadi sama teman-teman yang lain gitu langsung ngobrol, langsung ini gimana. Jadi benar-benar harus berdiskusi ya gitu. Nah di sini saya sempat mau ngomong selalu diserobot temen gitu kan, mau ngomong diserobot temen selalu kayak gitu. Terus ya sampai pada akhirnya saya itu ngomong yang hampir nomor 2 dari yang terakhir kayak gitu. Jadi hampir mau terakhir ya, tapi ternyata dipersilakan untuk ngomong duluan. Jadi saya waktu itu mau ngomong itu waktu cuma 7 menit. Masih ada 2 orang, saya sama teman saya gitu. Saya nggak boleh egois dong gitu kan. Saya ngomong secepatnya aja gitu. Dan poin-poin penting sudah saya catat ya, kurang lebih mungkin 3 menit saya gitu, karena memang bener-bener singkat, jelas, padat banget gitu ya. Saya nggak tahu ya apakah ini dinilai karena solusi kita ataukah dinilai karena cara kita berdiskusi. Saya kurang paham, tapi intinya kita melakukan hal itu dan ya udah selesai gitu. Pastinya pihak RD pun ya tahu ya solusi yang kita rembuk, kita dapat. Setelah itu ya udah mulai ditutup dengan pihak RD gitu ya. Selanjutnya itu apa ya, ngomong-ngomong ngasih tahu ya tentang kedepannya itu kayak gimana kayak gitu kan. Terus katanya itu Maret sudah mulai training gitu kan, katanya 6 bulan trainingnya, itu 2,5 tahun itu kerja tapi ada kontraknya. Terus pada saat training itu katanya bener-bener dilatih oleh yang sangat-sangat expert kayak gitu kan luar biasa ya, dilatih oleh expert kayak gitu. Nah terus setelah training katanya kita udah langsung jadi supervisor, kan luar biasa gitu. Itu kalau lolos tahapan lanjutnya gitu ya. Jadi karena memang apa ya, setelah ini itu masih ada tahapan-tahapan selanjutnya gitu, yaitu interview user dan MCU kalau enggak salah itu. Nah terus setelah itu ya selesai ditutup. Lolos atau tidaknya itu katanya akan diberitahu lewat email kayak gitu. Setelah meeting ya udah saya bener-bener selesai sekitar jam setengah 5 ya, jadi jam 4 lebih 15 kan gitu. Itu nggak terasa loh, karena ya nervous itu tadi ya, karena bener-bener nervous. Di situ saya bener-bener pengen melupakan gitu ya, karena gini, karena saya takutnya ketika saya terus-terusan apa ya, kayak memikirkan hal itu gitu kan, nanti takutnya baper gitu. Kalau udah baper itu nanti kalau ditolak nggak lolos gitu kan, itu sakit gitu loh, sakit banget gitu. Makanya ya wis, saya nggak bener-bener nggak mikirin sama sekali gitu ya. Saya tinggal ya aktivitas lainnya, HP itu saya tinggal saya charge ya, laptopan, nonton apa, nonton TV kayak atau apa kayak gitu doang gitu. Bener-bener apa ya, saya lupakan intinya kayak gitu ya. Sempet pegang HP gitu ya sampai sekitar jam 7 kayak gitu, kok nggak ada email gitu. Saya udah wah ternyata bener gitu, udah pesimis gitu ya, kayaknya bener-bener nggak lolos gitu kan. Saya takut pegang HP itu gitu, karena ya itu tadi takutnya lolos apa nggak lolos atau gimana gitu. Intinya ya udahlah pasrah kayak gitu. Pada saat jam 11 malam gitu kan, jam 11 malam itu saya kembali ke kamar. Jadi saya megang HP, saya lihat ternyata ada email masuk. Waduh itu udah wes dihadapi aja pokoknya kayak gitu. Jadi ya udah saya lihat di HP, mau nggak mau saya lihat dari email tersebut itu gitu ya. Ternyata langsung ya kata-katanya itu langsung di bold gitu kan. Jadi ada bold besar gitu kan, mau nggak mau kan langsung tertuju ke sana ya, langsung membacanya gitu. Jadi tulisannya lolos gitu. Waduh. Jam setengah 12 malam ya, saya bener-bener jingkrak gitu ya. Karena memang apa ya nggak tahu ya, soalnya udah apa ya, udah pesimis lah, udah mikir yang enggak gitu kan, intinya kayak gitu. Terus ya itu ternyata kok ada tulisannya di bold dengan sangat besar gitu, langsung lolos kayak gitu kan. Intinya email tersebut itu memberitahu kalau saya lolos ke tahap berikutnya gitu kan. Jadi ya tahap berikutnya masih ada interview user. Nah tapi saya nggak tahu ya apakah wawancara via user ini akan dilakukan via Zoom ataukah dilakukan dengan langsung datang ke suatu tempat. Saya juga kurang paham gitu. Tapi intinya waktu itu masih hanya dikasih tahu seperti itu gitu aja emailnya. Terus katanya sih akan dihubungi kembali, intinya kayak gitu. Tapi ternyata kemarin gitu ya, waktu 22 Februari gitu kan, itu saya jam 10.48 pagi gitu, itu saya dapat email bahwa ya ternyata dikarenakan waktu yang sudah mendekati pembukaan MDP batch 1 gitu kan, maka saya didaftarkan MDP batch kedua.
kayak gitu. Jadi gelombang kedua gitu kan, yang akan diselenggarakan sekitar bulan Juli gitu. Nah maka dari itu makanya saya itu nggak apa ya, nggak bisa training Maret gitu kan. Maret itu belum bisa training gitu loh, padahal kemarin waktu di Zoom itu kan, di via Zoom itu udah bilang Maret udah training kayak gitu, tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Sehingga ya pastinya nunggu lumayan lama ya. Sekarang aja masih Februari gitu kan, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu kan, ya mungkin 5 bulanan gitu kan. Tapi yos nggak apa-apa lah, dipakai santai aja gitu ya, mudah-mudahan aja lolos gitu kan. Minta doanya untuk teman-teman yang lain gitu kan. Yang saya takutkan itu udah nunggu lama tapi ternyata nggak masuk kan, gimana gitu ya. Soalnya gini, jadi pada tahap ini tuh masih belum itu ya, masih belum tentu diterima gitu ya. Jadi apa ya, kayak masih belum tentu bisa masuk gitu ya, belum lagi nanti ada medical check up gitu loh. Nah jadi masih ada 2 tahapan lagi gitu, yang dimana itu pasti masih apa ya, masih memiliki resiko untuk kegagalan gitu. Jadi apa ya, kayak katakanlah kita udah apa ya, diberikan penalti suatu apa ya, sepak bola katakanlah kayak gitu, tapi belum tentu kan gol gitu kan, belum tentu gitu, masih ada resiko untuk apa ya, tidak gol gitu loh, masih ada resiko untuk tidak diterima katakanlah kayak gitu gitu loh. Jadi ya yes, nggak tahu lah aku gitu. Soalnya udah apa ya, ya lumayan lama juga ya nunggunya itu, sekitar 5 bulan gitu ya. Itu pun belum tentu diterima atau tidaknya kayak gitu. Jadi ya yes, dipakai santai aja ya kali gitu. Dari email tersebut itu diberitahu ya bahwa sebenarnya untuk batch selanjutnya itu saya udah nggak perlu mengikuti dari apa ya, mengikuti prosesnya dari awal gitu. Jadi saya hanya mengikuti proses pada saat interview user saja gitu. Jadi saya mulai interview user udah mulai langsung didaftarkan, langsung ikut interview user bareng teman-teman batch kedua katakanlah kayak gitu. Terus kemudian masih ada tes MCU gitu kan, medical check unit gitu. Mungkin saja masih ada tes lainnya, saya juga kurang paham ya, tapi intinya setahu saya itu di akhir email itu ada pemberitahuan bahwa akan dihubungi kembali pada saat akhir Maret 2022 kayak gitu. Jadi ya itu aja sih sebenarnya gitu ya, nggak tahu ini mau kayak gimana gitu ya. Intinya nggak tahu lah pokoknya. Mudah-mudahan ya lolos gitu. Mungkin ada yang pihak Mayora yang lihat ini mungkin dijadikan acuan untuk menerima saya. Saya ingin berdoa yang terbaik gitu ya, mungkin teman-teman bisa mendoakan juga gitu. Intinya ya apa ya, setidaknya saya udah sampai di tahap ini, mungkin sudah lumayan bisa untuk bertukar cerita untuk teman-teman, bertukar pengalaman kepada teman-teman. Terus mungkin kalau semisal, syukur-syukur nih kalau semisal sampai bisa training katakanlah kayak gitu ya, alhamdulillah mungkin bisa dicatat untuk di CV saya katakanlah kayak gitu gitu kan. Terus mungkin juga untuk berbagi lagi di sini, mungkin ada part 2-nya atau gimana kayak gitu. Terus syukur-syukur kalau sampai di kontrak 3 tahun gitu kan. Ya itu aja sih mungkin, mudah-mudahan membantu untuk teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman saya yang lagi screening CV terus lihat video saya ini gitu ya. Saya rasa ya cukup aja sih untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.